Karena kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Dan ilmu jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, dia akan mengatakan tak sebanding. Makanya ada beberapa orang yang baru dibuka mata kalbunya. Kemudian bilang sama saya, tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Kata terima kasih tidak cukup katanya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Karena bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan Munkar dan Nakir? Kan man rabbuka. Kan itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu Rasul. Makanya Rasul ada dua. Ada Rasul yang syar'i, wujudnya manusia. Ada Rasul yang hakiki. Wujudnya adalah guru sejati ada dalam diri kita. Itu adalah usul kita. Itu wasilah kita. Itu juru selamat kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Siapa yang diantarkan? Jiwa kita. Siapa yang tuju? Allah kita. Makanya jiwa harus ketemu dengan sang maha jiwa. Jadi sebetulnya kita ini sedang melakukan perjalanan. Syarat untuk melakukan perjalanan jelas. Satu, harus ada jalan. Setuju? Awas, catat. Syarat untuk melakukan perjalanan satu, harus ada jalan. Setuju dengan saya? Apa jalan? Itulah agama. Makanya agama itu adalah jalan. Maka untuk mencapai tujuan, ya silakan mau lewat jalan mana saja. Yang penting Anda tekun di jalan Anda. Jangan mikirin jalan orang. Sementara Anda tidak pernah jalan-jalan. Tekun. Kan untuk mencapai masjid ini, kalian bisa lewat jalan mana saja. Yang dari Jakarta boleh lewat Puncak, boleh. Yang penting tekun di jalan, nyampe di sini. Lewat Cikampek, boleh. Yang penting tekun sampai di sini. Ada dari Medan, lewat Subang juga boleh kok. Asal tekun sampai di sini. Yang tidak akan sampai itu yang suka mikirin jalan orang. Merasa jalannya paling hebat. Tapi dia sendiri gak kemana-mana. Itu masalahnya. Paham sampai di sini? Syarat pertama apa? Harus ada jalan. Yuk, pinter gak? Syarat kedua apa? Belum syarat kedua. Syarat pertama bereskan dulu. Jalannya harus bagus. Harus lebar. Betul? Jangan ada hambatan. Jangan banyak bolongnya. Paham? Syarat yang kedua, tentu saja harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan terhebat yang diciptakan semesta untuk kita jalan-jalan mengantarkan sang jiwa kepada Allah adalah tubuh. Ini tubuh. Keren. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Emang kalian naik angkot mengendarai sendiri? Kan tidak, duduk. Padahal kata-katanya terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkan bagaimana cara aku menggunakan kendaraan ini. Cara Allah mengajarkan cara menggunakan kendaraan ini, kita akan dipertemukan dengan seorang guru. Di zamannya kita dipertemukan dengan para nabi dan para rasul. Ngerti sampai sini? Satu harus ada apa? Jalan. Dua harus ada kendaraan. Makanya ini kendaraan jaga. Kalau harus makan Pertamax, ya Pertamax. Kalau semakan Pertamina Dex, Pertamina Dex. Diciptakan untuk Pertamina Dex, makan biosolar. Ya kalau kita salah makan, ya hancur tubuh ini. Makanya pelihara. Makan itu harus menggunakan rumus. Rumus makan tuh 3J. Satu, jadwalnya harus benar. Dua, jenisnya harus tepat. Yang ketiga, jumlahnya harus tahu diri. Jangan mentang-mentang enak, nambah terus. Tambah. Gitu. Sudah ngambil sacukil gede, masih nambah, kene. Can teurap mah can eureun. Bagaimana? Kan sepertiga harus air. Sepertiga baru padat, sepertiga udara. Supaya
tubuh ini jadi kelihatan. Lanjut dulu. 1 harus ada jalan. 2 ada kendaraan. 3 harus ada supir. Supirnya yang terampil. Supir itu ini supir nih, pikiran kita. Makanya pikiran itu harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Itu yang disebut dengan keterampilan kognisi. Dan pikiran ini harus cerdas. Harus punya keterampilan solve problem. Oh, supirnya lelet, keburu tabrakan. Makanya kenapa kita banyak tabrakan? Lelet. Lelet. Cukup nggak supir? Nggak cukup. Ya jelas dong kalau kita mau jalan-jalan, harus ada apa? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus ada supir. Harus apa lagi? Apa lagi? Ya ketika jalan harus ada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu disebut petunjuk jalan. Petunjuk jalan dalam bahasa spiritual disebutlah kitab suci. Maka setiap agama punya kitab suci. Itu namanya petunjuk jalan. Kan kamu ditanya, apa petunjuk jalanmu? Kitab suci. Ngerti nggak? Ya kalian cuma baca doang. Nggak ngerti isinya. Tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Maka di Quran dikatakan, Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apanya takwa? Takwa itu di Quran jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 63 dikatakan takwa itu 1 mengambil janji, 2 mengangkat kesadaran, yang ketiga menyaksikan dia yang menunjukkan diri puncak kesadaran. Yang keempat ingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun baru takwa. Apa yang takwa kamu lakukan selama ini? Gak jelas. Takwa itu laku sebetulnya. Laku yang dapat mengantarkan kita liko kepada Allah. Perjumpaan kepada Allah. Itu jelas di Quran. Lanjut dulu. Petunjuk jalannya sudah ada? Ada. Cuman kalian gak ngerti. Makanya sering salah jalan. Makanya gak nyampe-nyampe. Saya percaya ya kalau baca kitab suci udah pada rajin. Tapi ngertinya saya ragu. Padahal dikatakan kita sudah merasa ditunjuki jalan kalau sudah mengerti. Itu masalahnya. Sibuk baca sementara tidak mengerti. Lanjut, cukup. Gak cukup. Harus ada orang yang membantu kita memahami petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Di zaman Nabi dan Rasul, itulah para Rasul. Sekarang kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita hidup sejaman dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Harus ketemu dengan seorang guru yang bisa menunjukkan apa maksudnya petunjuk jalan. Namanya penuntun jalan. Cukup? Belum cukup. Jangan ngangguk dulu. Harus bawa bekal. Bawa bekal. Tahu bekalnya apa? Apa? Ilmu. Di Quran jelas. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu. Sebaiknya bekal adalah takwa. Takwa itu hurufnya ada 4. Tawadu. Selalu rendah hati. Qof, qona'ah. Menerima apapun yang terjadi di perjalanan apa adanya. Jangan banyak protes. Waro. Malu sama Allah. Malu sama diri. Malu sama sesama. Sehingga punya adab dalam proses berjalan. Yang keempat alif. Alif itu ikhlas. Itu bekalnya. Cukup? Belum cukup. Harus ada penumpangnya. Siapa yang mau diantarin? Siapa penumpangnya? Itulah diri, itulah jiwa, itulah penumpang.